Tapi ini ada unik lagi. Untuk predator, saya baru ketemu ini. Ini salah satu, ini adalah kelebihan dari pembudidaya rumput laut yang ada di Sarwandori. Ya, ini orangnya yang punya RRI Seruin. Halo Bapak Mama Saudara semua, berjumpa kembali lagi dengan saya Robi Mesak, laki-laki terganteng di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, berapa minggu saya harus istirahat untuk program Blok Yapen. Wah, tahu banyak tahu ini karena ada begitu banyak agenda yang harus saya lakukan. Ya, hari ini di hari kedua di minggu kerja di bulan Maret, di mana kita sudah melalui banyak agenda, yaitu ulang tahun Kabupaten Kepulauan Yapen yang ke-52 tahun. Hari ini pasti Bapak mau saudara orang bertanya saya lagi apa, dan hari ini ada satu hal yang paling unik. Banyak produk-produk yang sudah dibuat oleh kita punya negara, dan salah satunya ada produk yang alami yang akan sebentar kalian lihat. Bisa juga belum tahu itu apa ya, tapi ya nanti tolong langsung tanya-tanya. Dan hari ini juga saya bersama dengan ya Bapak, ini sebentar kita perjalanan kemana nih? Kita dari kota ke arah Sarwandori, distrik Kosiwo. Di sana kita ada ketemu dengan beberapa 6 kelompok pembudidaya di sana. Berarti ini lagi komunikasi ya? Iya. Untuk Oke, dan ini kakak saya yang lagi driver kita, dan juga Hai, oke, permisi. Halo Bapak Mama Saudara dorang. Nah, ini Bapak sekarang tuh sampai di keluarga Sawat ya. Iya. Perjalanan kita tadi dari Serui sampai di Sarwandori. Saat ini kita ada di rumahnya Bapak Joseph Takanyongai. Beliau adalah salah satu kelompok pembudidaya rumput laut yang ada di sini. Sebentar kita akan sama-sama dengan kelompok yang ada di sini kita lakukan panen pengembangan untuk rumput laut. Oke. Aduh, minta maaf. Selamat pagi. Pagi. Langsung. Lagi on. Selamat pagi. Mari, ada buruk. Oh, mau tolong kasih. Punya kota Serui. Kakak buka kacamata nih. Adik bisa pinjam buka kacamata. Oke, ini Bapak bawa apa nih? Fasilitas yang siap dipakai. Oh, pakai nih. Jadi suasana di pagi hari ini karena memang cuacanya juga berawan cerah, terus lautannya juga teduh, jadi sangat indah sekali terlihat. Aktivitas masyarakat juga terlihat berjalan dengan baik. Jadi kita mulai dari sana, terpantau jalan juga, infrastruktur jalan juga sudah luar biasa sekali, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang belum diaspal. Ternyata melalui perhatian pemerintah daerah membuka akses infrastruktur jalan ini tidak hanya di wilayah terluar, tapi juga di dalam kota, khususnya juga di Kampung Sarwandori merupakan tempat objek wisata. Berarti objek wisata. Jadi apa yang menarik dari Sarwandori ini dijadikan objek wisata? Yang menarik di sini tuh
tempat-tempat spot foto yang dia tidak artinya satu dengan yang lain itu mempunyai keunikan tersendiri. Seperti di Manabai, terus kita menuju lagi kalau ke kampung sini kita bisa melihat rumah berlabuh, kita juga bisa melihat koral. Dan saat ini kita mau lihat rumput laut. Selain Manabai juga ada Tarupai juga ya. Iya betul. Tarupai. Oke, bapak mama saudara orang ini kita lagi menunggu. Tadi biasa dia bilang apa lagi? Flight pertama ya. Penerbangan pertama ya. Kloter pertama, kloter. Longboat tuh. Ya, jolor. Jolor pertama Sudah pergi dan kita menanti flight kedua. Oke. Kira-kira flight tadi ke sana ini Dia mau makan waktu sampai di sana berapa menit ya? iya. Karena tidak terlalu jauh juga sih kalau kita lihat. Sepertinya ini Dai yang bawa motor. Iya. Dai apalagi tadi Patis tahu. ada Kakabu juga jadi sepertinya cuma Baru ada ide saat iya 5 menit saja. Satu saja gitu. Oke, Bapak Mama Saudara orang saat ini kita sedang melihat secara langsung bagaimana masyarakat dan Dinas Perikanan Kepulauan Yapen lagi mengangkat rumput laut yang sudah dibudidaya. Di sana ada Bapak Kepala Dinas Provinsi. Ini luar biasa sekali. Luar biasa dengan sistem long line ini. Bunyinya luar biasa, bibitnya nih. Ayo kita. Luar biasa petani. Ini Yapen memang layak untuk kembangkan bibit rumput laut karena evaluasi tahun lalu dan langsung respon dari Dinas Perikanan sangat luar biasa. Sehingga dia ada di posisi pertama untuk kita harus prioritaskan karena dari masyarakat, dari pemerintah ini sangat luar biasa mendukung pengembangan rumput laut ini. Ini sangat layak. Iya, hari ini kita sama-sama ada di laut dan di rumput laut. Semoga hasilnya cukup bagus. Dia ada main line, ada tali utama, ada branch line, ada tali cabang yang dia langsung ikat pada rumput. Jadi dia ikat ini, contoh seperti ini. Nah, ini kan yang warna kuning kan main line-nya. Ini tali utamanya. Nah, terus kalau yang tali rafia ini ada yang bench line. Itu dia ikat pada rumput. Tapi diikatnya juga harus ditaksir supaya nanti jangan sampai pertumbuhannya mengganggu diameter daripada pertumbuhan rumput itu sendiri. Jadi harus diperkirakan, harus diikat itu pada ini di sambungan-sambungan ini itu di tengah-tengahnya diikat. Jangan diikat di salah satu sini, harus diikat di tengah-tengahnya. Nah, supaya ini juga harus diikat, harus longgar, harus ditaksir. Nah, supaya jangan sampai nanti pada saat pertumbuhan diameternya ini besar, terus tali pengikatnya kecil, nanti bisa mengganggu pertumbuhan atau bisa putus dan bisa rugi. Seperti itu. Jadi itu diikat. Tapi ini ada unik lagi untuk predator. Saya baru ketemu ini.
Ini salah satu, ini adalah kelebihan dari pembudidaya rumput laut yang ada di Sarwandori, di Sarwandori ini, karena mereka ada pakai penangkalnya. Ini penangkal saya baru ketemu, ini ada sekitar 2 penangkalnya nih, dari predator. Yaitu salah satunya pakai CD, ini dan juga pakai mata kail. Ini saya heran, ini bisa sampai begini. Ternyata secara teknis, iya, padahal di dalam uraian teori teknis itu tidak ada. Ternyata predator ini sangat luar biasa, karena memang ketika rumput ini mulai bertumbuh, memang predator ini cukup banyak. Contohnya ikan-ikan. Itu ikan-ikan punya makanan, itu plankton pertama ini. Nah, terus nanti sampai ke bawah sama yang lain lagi. Ya, tujuan peningan CD ini ketika dia mengkilat di dalam air harus dia bergeser mengkilat, maka goyah. Dia takut dengan sendirinya dia turun. Terus mata pancing tuh kalau sampai ikan sudah datang makan, terlanjur dia mau balik pasti bergerak ke mata pancing. Gitu. Nah, jadi memang ini pembudidaya di sini karena pengalaman. Ini kita bicara pengalaman. Jadi kalau kita mau gerakan sesuatu, komoditas pengembangan, lebih baik kita lihat pengalaman. Kalau bagus, itu pasti ada harapan untuk peningkatan produksi. Ada sekitar 5 meter. Tidak. Tidak, 4. 3. 3. Iya. 3. Bapak Muhammad saudara orang, kita akan menuju ke tepian pantai atau pesisir untuk melihat bersama-sama rumput laut yang sudah dipanen. Luar biasa. Sesuai penjelasan tadi oleh Bapak Kabid dari provinsi. Ini yang bilang manusia menanam, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Amin. Apa ya kau? Jangan pendek. Kemarin yang kita tanamkan dia punya talus, itu dia masih halus begini. Tapi ketika umur 25 hari, puji Tuhan karena dia sudah tumbuh baru lagi, dia banyak sekali tumbuh bongkol-bongkol. Dia punya ini yang nanti talus keluar ini. Terus dia sudah berubah. Dia berubah dari dia talus dari yang kecil begini, dia sudah naik ke besar begini. Coba nanti lihat yang foto yang pertama. Yang dari Ambon kan dia kecil toh. Japan punya kelebihan karena di sini klorofilnya luar biasa. Saya minta maaf karena kemarin saya bawa khusus untuk parameter kualitas air. Dia punya laju pertumbuhan di sini, dia punya klorofil luar biasa. 1. Dalam proses pengembangan rumput laut yang masih basah, ini berapa kilo nih Pak? 15 kilo. Luar biasa. Timbangan pertama 15 kilo. Timbangan pertama 15 kilo, nanti kita lihat berikutnya timbangan berikutnya berapa kilo lagi. Bapak ini lagi pila dia lagi untuk mengikat kah atau apa lagi? Iya, ini pila dia untuk mengikat ke tali baru. Ini tuh proses bibit. Tahap kedua kita kerjain. Ini nanti dia hari ini tanggal 9, kita nanti kerja tanggal 9 April. Nanti tanggal 9 April Kita panen. Iya. Ini
ini memang dalam teknik pengikatan, ini memang harus hati-hati dan juga jarak ikat antara bibit yang satu dengan yang lain. Nah, ini kita harapkan untuk yang bibit berikut ini lebih baik lagi, lebih besar lagi. Dan ini sudah bukti nyata. Ini sudah pada sesi yang kedua nih, termin kedua nih, luar biasa dari Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen. Sangat luar biasa bersama dengan pembudidaya. Ini sudah kerjasama yang luar biasa nih. Jadi ketika kita mau tanam, kita harus tahu ukuran tali supaya jangan kos kita mahal. Jadi ketika kita cuma beli nelon nanti di pasar itu kita beli saja secukupnya. Nah, supaya jangan kita datang ada yang sisa atau ada yang lebih banyak tinggal. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa 15 kilo dia cuma butuh tali main lainnya itu cumanya 6 meter. 6 meter ini kan 1 meter di pasar berapa? Kan cuma berapa ribu. Ya kalau kita beli kan sangat murah sekali, tapi hasilnya kan sungguh luar biasa kan? Ya, ini potensi yang luar biasa ini. Hanya ada di Yapen. Iya. Berarti Yapen dikembangkan terus sih. Oh iya, itu udah pasti. Ya, Masalahnya sini yang udah kayak ini. Iya, dia tidak perlu dekat. Dia semakin jarak, dia semakin bebas untuk menerima yang lain. benar. Tapi ternyata di Serondori agak beda. Bapak ini ikat selesai lu bukan sih? Bawa dia lagi. Baru ambil bentang lagi. Bentang lagi. Iya. Oke, Bapak Mas Saudara dorang, setelah tadi kita melakukan panen pengembangan, setelah itu ditimbang, dan sekarang kita melakukan penebaran dengan cara online, dengan cara online seperti yang terlihat di belakang saya ini, dari pembudidaya yang telah melakukan. Bapak ini kalau sudah kasih penebaran begini, nanti tunggu berapa? Kita berharap untuk kalau di rumput laut itu ada namanya pengembangan dengan produksi. Ini kita pengembangan. Kita berharap di umur 25 hari lagi di bulan depan itu kita akan ulang lagi kita panen untuk melihat bagaimana laju pertumbuhan rumput laut. Ya baik, hari ini kita telah melakukan panen pengembangan untuk budidaya rumput laut di Kampung Serondori yang sebulan lalu kita pengembangan yang pertama itu kita mendapat sekitar 150 kilo, dan sekarang hari ini tepat tanggal 9 Maret 2021 pengembangan tahap kedua kita lakukan dan sudah mencapai 500 kilo. Ini perkembangan yang sangat luar biasa sekali. Kami berharap di panen pengembangan yang ketiga itu kita bisa mendapat hasil yang lebih memuaskan dari yang sekarang. Demikian.